Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husin Alatas dan Ustadz Alvan Sunardi. Alhamdulillah sudah ada di sini di kediaman Ustadz Husin Alatas. Dan acara ini dapat didengar juga di Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM Batam, Radio Habibullah Banyuwangi, kemudian juga Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana Number 1 di Semarang, dan Radio Rasa di Palembang. Kita kali ini akan mengambil tema syarat-syarat kebangkitan dan kemajuan umat. Alhamdulillah Ustadz Husin dan Ustadz Alvan sudah berada di sini. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Alvan. Ya, mari kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah Al-Fatihah ini Allah mudahkan kita dalam menyerap ilmu yang disampaikan. Kepada Ustadz Alvan, tafadhal untuk memberikan pengantarnya syarat-syarat kebangkitan dan kemajuan umat. Tafadhal kepada Ustadz Alvan Sunardi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amaddal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, pemirsa TV Silaturahim dan pendengar Radio Silaturahim yang saat ini entah berada di mana, tapi yang jelas di saat ini mendengarkan suara kami, maka dari kami melalui studio Cibubur sampaikan doa Islami kita. Semoga kita betul-betul berada dalam doa kita bersama yang sering kita ucapkan ketika bertemu dengan saudara kita sesama Muslim, di mana kita mengharapkan supaya mendapatkan limpahan keselamatan dari Allah, mendapatkan rahmah dari Allah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, insya Allah kita pertemukan walaupun lewat udara dan di studio melalui tatap wajah. Mudah-mudahan ini juga mendapatkan keselamatan dari Allah, jauh dari rintangan dan cobaan serta beraneka macam penyakit. Insya Allah dalam renungan kali ini kita akan membahas syarat-syarat kemajuan umat. Apakah umat itu bisa maju? Syaratnya bagaimana? Hemat ana adalah umat bisa maju ketika betul-betul selaras dengan kehendak Allah dan syariat yang Allah syariatkan dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Dan contoh misalnya umat kita, yakni bangsa kita Indonesia Raya ini, itu betul-betul mencapai kemajuan sehingga mampu memproklamirkan diri, itu melalui juga ada syarat-syarat yang ditetapi oleh kaum atau komunitas atau bangsa kita. Tanpa itu tentunya kita tidak akan mampu memproklamirkan diri sebagai umat yang merdeka. Oleh karenanya
bersinggungan dengan hal itu, kita teringat moto misalnya, sesungguhnya suatu kaum itu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Berarti kemerdekaan kita itu seolah-olah mutlak adalah kehendak dari umat manusia, dan ini hendak kita tanyakan kepada murabbi kita, Habib Ustadz kita bersama, yakni Ustadz Husain Al-Atas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal misalnya ayat 53, dzalika bi annallaha lam yughayyiru ni'matan an'ama. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang berhubungan adalah surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah dua ayat yang sering sekali juga karena kajiannya adalah ulumul Quran, akan tetapi tafsir yang dipakai dalam ayat ini sering juga kemarin tergelincir juga, itu Ustaz. Tergelincir sehingga seolah-olah mempersyaratkan move on-nya atau kemajuan suatu kaum itu dipasrahkan pada kaum itu sendiri. Oleh karenanya itu kita tanyakan kepada beliau murabbi kita bersama, Ustadz kita, Habib kita, Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab walam yuj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, Ustadz Alfan Sunardi, Ustadz Muhammad Krisna, begitu pula tamu kita Ustadz Junaidi, Ondi, dan semua kru yang ikut serta berjuang bersama kita, dan pendiri serta mereka-mereka yang terlibat dalam perjuangan bersama media dakwah ini, baik yang masih bersama kita maupun yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, setiap kaum muslimin menginginkan kemajuan bagi umat mereka. Apabila mereka mengalami kegagalan, mereka bertanya-tanya mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak membantu umat Islam, padahal umat Islam ini adalah umat yang berpegang pada agama yang benar. Kenapa justru orang-orang di luar Islam mengalami kemajuan, hidup dalam kesejahteraan, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin negeri mereka, sedangkan kaum muslimin ternyata menjadi apa? Menjadi alat dan boneka serta permainan bangsa-bangsa. Kekayaan negeri mereka bukan milik mereka, tapi kekayaan negeri mereka dijarah di depan mata mereka. Bahkan mereka mengangkut kekayaan tersebut dengan tangan mereka menuju kapal-kapal asing.
umat Islam di negeri mereka sebagai tamu dan orang asing, sedangkan orang-orang di luar Islam yang datang ke negeri ini justru mereka hidup dalam keadaan sebagai tuan-tuan yang dijunjung dan dihormati. Kita bertanya-tanya di sini, apakah berarti janji Allah Subhanahu wa taala tidak benar? Jawabannya, bukan janji Allah yang tidak benar, tapi kita yang belum memenuhi syarat untuk menerima dukungan, bantuan, pertolongan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya berjanji untuk memberikan dukungan, pertolongan bagi mereka-mereka yang berjuang untuk Allah. Yang berjuang untuk Allah dan di jalan Allah. Adapun mereka-mereka yang tidak berjuang untuk Allah, tapi mengatasnamakan agama Allah, sedangkan yang mereka perjuangkan adalah kepentingan mereka, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu untuk apa? Memenuhi janjinya pada orang-orang semacam ini, karena orang-orang semacam ini bukan hanya tidak layak menerima janji Allah, tapi mereka berkhianat terhadap Allah. Mereka menggunakan agama Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan pribadi mereka, kelompok mereka, golongan mereka. Mereka bukan mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam surat Muhammad Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum." In tansurullah maksudnya apabila yang kalian bela, yang kalian perjuangkan adalah agama Allah dan keridhaannya. Yang kalian tegakkan adalah kalimat Allah pasti akan menolong dan membantu kalian. Allah pasti akan memenangkan kalian. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah akan meneguhkan pijakan kalian. Artinya apa? Akan mengokohkan kedudukan kalian, menjadikan kalian sebagai umat dan bangsa yang kuat. Tapi keadaan umat Islam saat ini, baik di negara Arab maupun di mancanegara, baik mereka sebagai mayoritas atau minoritas, mereka belum memenuhi syarat untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena umat Islam terpecah-pecah, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Mereka tidak bersama-sama menuju Allah, berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun ukhuwah kecintaan di jalan Allah, tapi yang terjadi justru mereka membangun semangat kelompok dan semangat bergolong. Akhirnya mereka melemahkan kekuatan mereka, mudah dipecah belah dan diadu domba. Akhirnya dengan pertentangan dan pecah belah kondisi mereka menjadi lemah, wibawa mereka hilang, kekayaan negeri mereka dijarah, kehormatan mereka diinjak-injak. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Anfal, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Ini merupakan peringatan dari Allah, wala tanaza'u. Arti tanazu dalam bahasa Arab, apabila dua orang atau lebih berusaha untuk menarik lawannya kepada apa? Kepada dirinya, itu namanya apa? Tanaza'a yatanaza'u. Jadi kalau seandainya kita lihat orang yang berlomba untuk melakukan tarik apa namanya? Tarik tambang. Yang satu mengajak apa? Ke arahnya. Yang satu mengajak kemenangan apabila dia berhasil mengajak apa? Mengajak lawannya untuk apa? Jatuh dan tertarik kepadanya. Nah, yang terjadi pada saat ini, sadar atau tidak disadari, umat Islam yang berkelompok-kelompok ini berusaha untuk menarik kelompok lain masuk dalam kelompok dirinya. Dan dia tidak mengakui orang di luar kelompoknya sebagai apa? Sebagai saudara mereka. Apakah ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Yang seharusnya baik saya maupun Anda, kita semua bersama-sama melunakkan diri kita untuk kembali kepada Allah, berjalan di atas jalannya. Kita siap meninggalkan yang tidak benar dari perbuatan kita.
meninggalkan yang buruk dari kebiasaan kita, meninggalkan yang salah dari pandangan kita untuk tunduk kepada Allah dan berserah diri padanya. Oleh karena itu, Islam mengajak seluruh umat untuk apa? Untuk bersatu, berkumpul dalam wadah yang sama, berjalan dalam keridhaan Allah menuju apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanazu justru sebaliknya. Tanazu ini menggambarkan bagaimana sikap ego yang amat tinggi. Setiap orang diukur dengan dirinya, benar salah juga diukur dengan tolok ukurnya, bukan kembali kepada tolok ukur yang berdasar dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya membangkitkan fanatisme dalam hati setiap kelompok yang mendorong setiap kelompok untuk apa? Untuk menang dari saudaranya. Oleh karena itu dalam Islam tidak mengajarkan kita bersaing, tapi mengajak kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau persaingan menghalalkan kecurangan, menghalalkan kebohongan, menghalalkan juga kita melakukan apa? Hal-hal yang tidak benar terhadap saudara kita. Tapi kalau berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa kita mengganggu orang lain, tanpa mengambil hak orang lain, karena kita berlomba-lomba menuju keridhaan Allah, sedangkan berbuat aniaya, berbuat bohong, khianat, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khair. Bukan mengajak kita bersaing, tapi mengajak kita berlomba-lomba. Di saat kita berlomba-lomba, kita akan mengajak saudara kita. Kita akan membangunkan mereka yang terjatuh. Karena yang kita dambakan keridhaan Allah, bukan kemenangan pribadi. Begitu kita mengalah, begitu kita membangunkan saudara kita yang jatuh, kita ajak mereka untuk maju bersama kita, maka yang kita raih di sisi Allah akan lebih besar. Afwan Ustaz, seandainya Bung Karno itu Ustaz hidup di zaman sekarang dengan pertentangan tanazu yang begitu ketara di antara kita, mampu nggak kiranya untuk memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka? Karena pada kenyataannya zaman dulu ketika merebut kemerdekaan ini terbukti dalam di Surabaya misalkan, ya kota pahlawan, itu segala elemen masyarakat bersatu untuk mencari keridhaan Allah. Bung Tomonya, kiainya, santrinya, ras Jawanya, semuanya bersatu padu itu. Apakah itu suatu bentuk yang indah sekali pendidikan dari Allah untuk masyarakat yang maju, Ustaz? Sebetulnya pengalaman bangsa kita itu juga merupakan pengalaman bangsa-bangsa yang lain. Yang terdiri dari mayoritas Islam hanya apa? Hanya bersatu pada saat apa? Pada saat menghadapi musuh. Kemudian pada saat mereka menang, mereka berselisih di antara mereka karena kecintaan pada dunia. Sampai Nabi mengatakan, Inni la akhsha alaikumul faqr. Aku tidak takut kalian menghadapi kemiskinan. Walakin akhsha alaikum, walakinnani akhafu an tubsata alaikumud dunya kama busitat alal umami qablakum fatuhlikakum kama ahlakathum. Yang saya takut itu kalau dunia dibentangkan dengan luas di hadapan kalian, akhirnya akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Begitu dunia dibentangkan, maka fokus perhatian orang bukan lagi tertuju pada Allah, tapi tertuju pada pesona dunia dan sihirnya. Ketika rakyat Mesir hidup dalam keadaan tertekan, perang menghadapi Israel, itu seorang Mesir, sebelum dia makan, dia bertanya pada tetangganya, kamu punya makanan apa tidak? Saling membantu, penuh toleransi dan kecintaan. Tapi begitu mereka terikat dalam perjanjian damai bersama Israel, Mesir negara yang tertutup, ekonominya negara yang terbuka, mulai ekonomi berkembang, mulai saat itu rakyat Mesir berlomba-lomba dalam persaingan yang kotor. Sampai berangkat kerja di luar negeri, seorang Mesir bisa menusuk saudaranya, bisa membusukkan saudaranya agar dia mendapatkan tempat di hadapan majikannya. Jadi kecintaan pada dunia ini betul-betul akan merusak apa? Kepribadian seseorang, akan membuat tujuannya
keikhlasannya ternoda dan tercemar, akan membuat orang akhirnya bersaing dengan cara yang kotor. Tapi kalau orang mengutamakan keridhaan Allah, maka dia akan rela mengutamakan saudaranya dari dirinya. Karena yang diharapkan ridhanya Allah. Di saat dia bersikap dermawan, bersikap baik, bersikap mulia, bersikap mengalah terhadap saudaranya, justru ini yang akan membuat mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung orientasinya. Kalau orientasinya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah mereka mengorbankan dunia mereka, bahkan diri mereka. Tapi kalau orientasinya kehidupan dunia, mereka akan korbankan nilai-nilai agama, kehormatan manusia untuk tujuan duniawinya. Jadi kekalahan kita disebabkan karena kita dikuasai oleh hubbud dunia. Jadi kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u. Jangan kalian saling tarik menarik. Nah, biasanya terjadi tanazu karena memperebutkan apa? Dunia, kekuasaan. Waktu berjuang untuk menggulingkan kekuasaan yang tiran. Waktu Soekarno berkuasa, negara kondisi dalam keadaan kacau balau, terjadi kudeta yang dimanfaatkan untuk berdemo siapa? Umat Islam. Yang dimanfaatkan untuk menghadapi PKI di daerah-daerah siapa? Umat Islam. Begitu selesai, umat Islam bagikan bola, dimasukkan dalam keranjang. Kenapa? Karena mereka berpecah belah. Begitu selesai, sebagian mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, sebagian tidak. Ya. Dengan siasat pecah belah adu domba, umat Islam akhirnya mengalami kelemahan dan keruntuhan. Pada saat berjuang menghadapi pemerintahan Hindia Belanda, umat Islam bersatu. Ulamanya, kemudian juga rakyatnya, ya. Lapisan masyarakat bersatu menginginkan kemerdekaan, terbebas dari penjajahan Jepang. Ketika sekutu kembali, mereka tidak siap lagi menerima kembalinya sekutu. Jadi sebetulnya kehadiran Jepang untuk Indonesia ini rahmat. Kalau Jepang tidak datang ke Indonesia, kemudian melakukan penganiayaan, merampas sumber-sumber pangan mereka hingga rakyat hidup dalam kelaparan, kalau bukan karena ini, kemudian Jepang melatih mereka sebagai apa? Tentara-tentaranya untuk mengukuhkan apa? Kekuatan mereka. Tidak mungkin sama sekali apa? Indonesia punya semangat keberanian untuk berontak. Oleh karena itu ketika sekutu datang, mereka tidak terima. Tidak menerima. Terjadi perlawanan, diantaranya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Bergerilya di tengah-tengah hutan untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa kita. Karena orang-orang seperti mereka ini, rakyat semangatnya bangkit. Pada saat itu bahkan Bung Karno lebih condong kepada apa? Perundingan. Kalau seandainya mengikuti kemauan Soekarno pada saat tidak mungkin negara akan merdeka. Lalu ketika berhasil mengusir pemerintahan Hindia Belanda, kita lihat. Umat Islam ini mayoritas pada saat itu yang memimpin mereka ulama. Tapi kenapa yang naik justru Bung Karno? Kenapa? Apa sebabnya? Karena tidak bersatu. Karena umat Islam berselisih di antara mereka. Siapa yang harus naik dari kalangan mereka? Karena mereka terbagi pada kelompok-kelompok. Mereka disatukan menghadapi musuh bersama. Begitu mereka kembali damai, setiap kelompok menginginkan yang naik itu orang mereka. Dan Bung Karno sebetulnya, kalau kita lihat dalam perjuangan, dibandingkan mereka-mereka yang berjuang di lapangan, peran Bung Karno sedikit. Tapi karena terjadi perselisihan, umat Islam tidak berhasil bersepakat untuk menentukan pemimpin yang betul-betul memahami Islam dengan benar. Untuk menghindari pertentangan, mereka mengangkat Bung Karno supaya apa? Tidak berselisih. Karena kalau yang diangkat dari kelompok Islam juga akan apa? Jadi mereka menerima Bung Karno untuk jalan tengah menengahi perselisihan pertentangan di antara mereka. Lalu dia diangkat sebagai deklarator. Bukan dia orang yang paling berjasa. Yang paling berjasa mereka yang berkorban untuk bangsa negara ini. Oleh karena itu ketika Bung Karno memimpin, kita saksikan bagaimana umat Islam pada masa Bung Karno memimpin terjadi pertentangan perpecahan yang amat dahsyat. Tadinya PNI dan Partai Komunis Sosialis sedikit
mayoritas umat Islam. Tapi bagaimana Bung Karno berhasil untuk memecah belah kekuatan umat Islam hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya Bung Karno berhasil membawa gagasannya yang berakhir dengan Nasakom. Yang dijual kemana-mana, akhirnya Nasakom justru yang mengorbankan dirinya. Ini terjadi di mana? Di Indonesia, terjadi juga di Turki. Waktu terjadi kudeta terhadap Khilafah Utsmani di bawah pimpinan Kemal Atatürk, itu Kemal Atatürk merangkul ulama sana sini. Bahkan dia menyerukan perjuangan untuk membersihkan khilafah, menegakkan keadilan. Begitu dia berhasil, dia bantai ulama yang mendukungnya, kemudian mengharamkan adzan menggunakan bahasa Arab. Kemudian pemerintahan diganti dari pemerintahan Islam atau paling tidak yang menerima syariat Islam, digantikan dengan pemerintahan sekuler yang anti-Islam. Sampai rakyat Turki yang tadinya fasih berbahasa Arab, sebagian besar mereka, ulama mereka, subhanallah, begitu mereka dipisahkan dari Islam oleh Kemal Atatürk, sampai menyebutkan nama Nabi Muhammad saja Ahmad. Padahal tadinya ulama-ulama Turki menulis buku dalam bahasa Arab. Jadi kalau antum perhatikan bersama-sama, kekalahan kita ini sebetulnya akibat dari apa? Pertentangan, perselisihan kita. Dan sumber dari perselisihan kita, karena kita menggunakan agama sebagai kendaraan. Untuk apa? Untuk kepentingan kita, kelompok kita, dan mendukung fanatisme dan doktrin-doktrin golongan kita. Bukan berjuang untuk Allah. Jadi jangan kita menuduh Allah yang tidak menepati janjinya, tapi hendaklah kita mengoreksi kesalahan kita agar kita dapat betul-betul apa? Meninggalkan kesalahan-kesalahan yang lalu dan bangkit melakukan perbaikan. Tapi ternyata dari abad ke abad, bukan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, umat Islam kembali mengulangi apa? Hal yang sama. Seperti yang kita dengar, seorang imam sholat subuh membaca kunut, ditendang dari belakang oleh orang yang tidak setuju. Antum lihat perilaku semacam ini terjadi apa? Setelah pengalaman yang begitu panjang masih tidak memahami apa itu Islam. Dia menganggap Islam itu sholat tidak kunut. Kalau orang kunut bukan Islam. Masalah seperti ini mereka besar-besarkan. Nah, kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal tadi, wala tanaza'u, jangan tarik-menarik, tapi kalian bersama-sama menuju Allah, berkumpul di jalan Allah. Jangan yang satu mengajak kepada kelompok yang satu. Begitu pula sebaliknya. Kalau tidak mau, maka kita berbeda Tuhan, berbeda agama. Fatafshalu. Kalau kalian saling tarik-menarik, dipastikan kalian akan gagal dan runtuh. Wa tadhhaba rihukum, wibawa kalian juga akan hilang. Rih itu dalam bahasa Arab artinya sebetulnya angin. Tapi maksudnya apa? Umat Islam di saat mereka bersatu dan kompak, itu subhanallah, hembusan yang menghembus dari diri mereka membuat musuh-musuh merasa takut. Tidak akan berani mereka melecehkan Islam. Tapi sekarang ini di mana-mana tempat orang dengan gampang melecehkan Islam. Kenapa? Karena umat Islamnya berselisih, bertentangan di antara mereka. Mereka lebih suka menganggap orang kafir sebagai sahabat mereka daripada sesama umat Islam yang berbeda faham dengan mereka. Jadi ada yang nabinya Syafi'i, ada yang nabinya Maliki, ada yang nabinya Hambali, ada yang nabinya apa? Hanafi. Jadi madhab ini sudah menjadi apa? Agama. Dan pendiri madhab menjadi nabi buat mereka. Padahal para imam tersebut tidak pernah mengajak umat kepada mereka. Mereka mengajak umat kepada Allah sebagaimana Rasulullah SAW mengajak umat juga kepada Allah. Dalam suratun Nur, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan janjinya kepada kita. Pada ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim.
Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Coba renungkan janji Allah. Allah berjanji menjanjikan orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dari kalian. Bukan beriman pada kelompok ya, bukan beriman pada golongan, beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, lalu dia menghadapkan wajahnya ke hadapan Allah, memberdayakan juga apa? Seluruh perjuangannya semata-mata untuk Allah. Allah menjanjikan orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal soleh ini menjadi hiasan, menjadi pengharum, yang menjadi perekat di antara umat. Setiap kali orang berbuat kebaikan akan menyentuh orang-orang yang menerima kebaikan tersebut. Akan membuat juga suasana menjadi indah, auranya menjadi apa? Allah menjanjikan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara kalian. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan mengangkat mereka sebagai khalifah-khalifah di muka bumi sebagaimana telah mengangkat orang sebelum mereka. Sebagaimana mengangkat Sulaiman, mengangkat Daud sebelumnya. Mengangkat juga Yusha bin Nun, mengangkat juga siapa? Nabi kita yang berhasil membangkitkan umat dari kejahiliahan mereka dan tertidur mereka. Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifahnya di atas muka bumi sebagaimana telah menjadikan orang sebelum mereka. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kekompakan mereka dalam iman dan amal soleh menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah di muka bumi yang menjalankan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, memenangkan agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengubah rasa takut mereka menjadi rasa aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah padaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Tapi siapa yang ingkar setelah itu maka mereka orang-orang yang fasik. Kita saksikan pada saat umat mengalami kejayaan, pada saat itu mereka betul-betul dalam keadaan kompak beriman pada Allah dan mengerjakan amal soleh. Tapi kekalahan umat berikutnya disebabkan pengkhianatan mereka terhadap Allah, terhadap Rasulnya dan agama mereka. Akhirnya mereka berpecah belah, berselisih, bahkan saling menumpahkan darah sesama saudara mereka. Sampai ada seorang pemimpin yang menikmati makan hidangan di hadapan bangkai-bangkai dan darah yang mengalir. Ini kejadian ya, setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW dan berlalunya masa Khulafa ar-Rasyidin. Setelah itu kita saksikan raja-raja menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Bukan hanya mereka menghalalkan segala cara, bahkan mereka juga apa? Membayar ulama-ulama untuk apa? Mengingatkan umat agar tidak berdemo, agar tidak mengeritik, bahkan seandainya hartanya dirampas, punggungnya dicambuk, harus mengatakan sami'na wa ata'na. Di negara demokrasi seperti di Amerika, di Barat, di Eropa, rakyat tidak berdiam terhadap apa? Kezaliman. Hingga mereka bisa meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang salah, menggantikan pemimpin yang zalim dengan yang lebih baik. Di Jepang pun demikian. Tapi kita di Indonesia maupun di negara-negara yang dikuasai oleh pemerintahan dari orang-orang Islam, kita harus berdiam terhadap apa? Kezaliman mereka. Tidak boleh berdemo. Berdemo merupakan bid'ah, bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan apa-apa yang diajarkan Rasul. Ini betul-betul mengherankan, padahal demo bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak umat, mengingatkan mereka akan kesalahan yang dilakukan pemimpin mereka yang bisa membawa bahtera ini, ya, bahtera yang ditumpangi umat hancur di tengah samudera kemudian binasa. Jadi bahayanya bukan hanya 1-2 orang, tapi membahayakan seluruh umat. Oleh karena itu umat tidak boleh berdiam terhadap apa? Kesalahan-kesalahan yang bisa membinasakan mereka, bisa membuat bahtera mereka apa? Menabrak karang atau pecah di tengah-tengah samudera.
dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, dengan adanya DPR yang melakukan peran kontrol yang baik, dengan memilih juga pemimpin-pemimpin, pembantu pemimpin yang lurus, bersih, dengan TNI-nya juga yang betul-betul siap untuk membela bangsa dari ancaman luar, begitu pula polisi yang menjaga keamanan di dalam dan tidak berpihak pada penguasa, tapi mereka berpihak kepada bangsa negara dengan mengharapkan ridha Allah. Jadi kita bersama-sama menjaga bangsa kita. Tapi sistem pemerintahan di tengah-tengah umat Islam paling lucu. Penuh dengan apa? Pembenaran terhadap hal-hal yang tidak benar. Bahkan ada ulama-ulama yang menganjurkan kepada pemerintah untuk membunuh, membantai para pendemo. Sedangkan di negara-negara Eropa, negara maju, polisi tidak boleh menggunakan apa? Tidak mempergunakan senjata, hanya menggunakan pentungan dan strum berhadapan dengan demonstran. Tapi saksikan, di tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mengaku sebagai orang Islam, melakukan pembantaian yang sadis. Bahkan yang berlangsung saat ini. Di Yaman, bagaimana negara seperti Saudi Arabia yang memimpin 2 tanah suci. Begitu pula Emirat Arab melakukan pembantaian sadis terhadap saudara mereka di Yaman. Yang dulu mereka mengatakan, saudara kami, seayah dan seibu. Al-ikhwatul asyiqa. Sekarang mereka lakukan pembantaian yang sadis yang menjadi korban orang tua, anak-anak, wanita, dan rakyat hidup dalam kemiskinan. Infrastruktur yang dibangun selama puluhan tahun hancur semuanya. Untuk siapa semua ini? Apakah untuk Allah? Mustahil. Terhadap orang kafir yang tidak mengganggu kita, tidak boleh kita melakukan serangan terhadap mereka, apalagi terhadap mereka yang bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi yang menyedihkan, imam seperti Sudais bisa memberikan dukungan, bahkan berdoa di Masjidil Haram, ya, memberikan dukungan bagi pasukan yang melakukan pembantaian di Yaman sambil mengutuk mereka penduduk Yaman. Kemudian dia memuji Donald Trump dengan memanggilnya Sayyid Donald Trump. Menyambutnya dan mengharapkan Donald Trump bersama pemimpin Saudi Arabia akan melakukan misi perdamaian yang membawa kedamaian bagi bangsa Arab. Kita lihat imam Masjidil Haram yang selalu membaca Al-Quran bisa melakukan perbuatan nista semacam ini. Kenapa? Karena yang dituju bukan Allah, yang dituju apa? Dunia. Nah, sebagaimana terjadi di sana, terjadi di negeri kita juga. Ulama-ulama, orang-orang Islam yang kehilangan sama sekali apa? Rasa mereka, lupa kepada Allah, menghalalkan segala cara. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Bapak Salim Said, pengamat militer kita, bahwa setiap negara biasanya bangsanya ada yang ditakuti. Tapi kalau Indonesia, Tuhan tidak ditakuti. Kebohongan merajalela di mana-mana tempat. Jadi, kemunduran kita ini semua terjadi, kehancuran kita disebabkan ulah perbuatan kita. Nah, tadi Ustaz Alfar membacakan 2 ayat, satu dalam surat Ar-Ra'd, satu dalam surat Al-Anfal. Kalau orang merenungkan 2 ayat ini sebetulnya dia bisa memahami bahwa Allah selama ini bukan berbuat kezaliman terhadap hambanya. Tapi manusia menzalimi diri mereka kemudian menuduh Allah Subhanahu wa taala secara tidak benar. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat berapa tadi? Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Ustaz. Ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah. Wa ma lahu min dunihi min wal. Wa ma lahu min dunihi min wal. Coba kita renungkan sama-sama. Lahu mu'aqibat, kembali ke mana? Kembali kepada siapa? Kepada setiap orang, setiap individu. Lahu mu'aqibatun. Lahu nih, lahu kembali kepada Allah. Lahu menjadi milik Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki. Mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Apa mu'aqibat? Yang selalu mengikutin. Yang selalu mengikutin. Dalam riwayat, innalillahi malaikatan yata'aqabuna bil-laili wan-nahar. Allah punya malaikat yang silih berganti malam dan siang.
yang ditugaskan untuk menjaga hamba-hamba Allah. Jadi muaqibat maksudnya malaikat yang silih berganti berjaga di malam hari, ya. Kemudian datang siang hari digantikan oleh malaikat yang lain. Mereka berkumpul pada saat sholat fajar, ya. Kemudian selesai sholat fajar, yang bertugas malam pergi menghadap ke hadapan Allah melaporkan apa yang terjadi. Kemudian yang bertugas siang menggantikan. Oleh karena itu Allah berfirman, ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi pada saat orang berkumpul di fajar atau di waktu fajar membaca Al-Quran, itu merupakan saat-saat mereka disaksikan oleh para malaikat, baik yang bertugas di malam hari maupun yang bertugas di siang hari. Begitu sholat fajar diselesaikan, malaikat yang bertugas di malam hari digantikan oleh malaikat yang bertugas di siang hari. Mereka bukan melaporkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu. Mereka cuma sebagai saksi-saksi Allah. Allah tidak menghukum manusia dengan ilmunya semata, tapi dengan bukti. Kalau tanpa bukti, Allah bisa menghukum Fir'aun tanpa Fir'aun dihidupkan. Tanpa Fir'aun berhadapan dengan Musa, mengalami cobaan dan ujian yang membuka karakter dirinya, dengan ilmu Allah, Allah bisa menghukum Fir'aun. Tapi Fir'aun akan melakukan protes, ya Allah, atas dasar apa kamu masukkan saya ke dalam neraka dan Musa ke dalam surga. Tapi melalui kehidupan mereka, perbuatan mereka membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi malaikat yang ditugaskan Allah bukan untuk memberitahukan Allah apa yang Allah tidak tahu, tapi sebagai saksi-saksi Allah yang akan bersaksi di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Jadi Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertugas silih berganti di malam hari maupun di siang hari. Yahfazunahu min amrillah, ya, yang menjaga setiap hamba Allah dari berbagai macam ketentuan Allah. Nah, penjagaan ini akan tetap menjaga seorang hamba dari corona, ya, dari berbagai macam ancaman. Ya. Lalu Allah tegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah tidak akan merusak nikmat yang ada pada satu kaum. Tidak akan merusak penjagaan yang ada pada orang tersebut yang menjaganya, kecuali kalau mereka merusak, merobek penjagaan tersebut dengan kemaksiatan, kezaliman mereka. Jadi ayat ini sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa yang datang dari Allah semua adalah kebaikan. Bahkan Allah mengawal hamba-hambanya dengan penjaga-penjaga yang melindungi diri. Dan penjagaan ini tidak akan sobek kecuali oleh ulah perbuatan kita, diantaranya kezaliman. Oleh karena itu dalam doa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minadz-dzunub allati tahtikul isam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa-dosa yang menyobek penjagaanmu. Allahumma inni a'udzubika minadz-dzunub allati tunzilun niqam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa-dosa yang menurunkan kemurkaanmu. Allahumma inni a'udzubika minadz-dzunub allati tunzilul bala. Aku berlindung padamu dari dosa-dosa yang menurunkan bala. Nah, corona merupakan bala. Betul enggak? Allah menjaga kita semuanya. Nah, penjagaan ini, ya, kalau kita bertakwa pada Allah, tidak lupa padanya, tetap akan membentengi kita. Tapi begitu kita lupa pada Allah, apalagi berbuat kezaliman, langsung penjagaannya akan sobek, dengan mudah kita terkena berbagai macam ancaman. Jadi kata ghayyara yughayyiru itu adalah perubahan dari baik menjadi buruk. Oleh karena itu orang-orang Arab sering menggunakan kata taghayyar itu untuk menggambarkan susu yang rusak, al-laban taghayyar. Al-laban taghayyar. Al-mivya taghayyar, radio rusak. Al-walad taghayyar, anak tersebut yang tadinya baik-baik rusak. Faham enggak? Jadi ghayyara yughayyiru bukan menggambarkan perubahan secara mutlak, tapi menggambarkan perubahan dari baik menjadi buruk. Begitu juga dalam suratul Anfal, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Setelah Allah menjelaskan bencana yang dialami oleh Fir'aun dan azab yang mereka rasakan, demikian pula umat sebelumnya, Allah bilang, ini semua membuktikan bahwa Allah tidak pernah merusak nikmat yang ada pada satu kaum hingga mereka merusaknya dengan tangan mereka. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'mah an'amaha ala qaumin. Allah tidak pernah sekalipun merusak nikmat yang Allah berikan pada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka merusak nikmat yang ada pada mereka dengan kemaksiatan, keingkaran mereka. Kalau perzinahan dibiarkan merajalela, homoseksual akan mengundang azab Allah. Akhirnya azab-azab yang turun pada kaum Lut bisa terjadi pada kita dalam bentuk apapun. Betul nggak? Begitu juga mengurangi takaran dan timbangan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bencana yang dialami umat Islam, kemunduran mereka, kehancuran mereka disebabkan karena ulah perbuatan mereka, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan, sekarang di udara. Karena ulah perbuatan manusia. Ketika terjadi lockdown di seluruh permukaan bumi, subhanallah, lapisan ozon kembali merapat. Bumi kembali cerah, awan-awan kembali jernih. Betul enggak? Tapi terjadinya kerusakan akibat polusi yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, syarat kemenangan yang pertama yang harus kita penuhi, kita betul-betul berjuang bekerja untuk Allah. Oleh karena itu dengan tegas Allah ingatkan kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nabi Ibrahim meraih kemuliaan, diangkat sebagai kekasih Allah karena dia betul-betul mempersembahkan hidupnya untuk Allah. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ini afwan Ustaz, ayat ini kan satu ayat yang utuh, lahu muaqibatun itu. Tetapi yang kita dengar, kenapa diambilnya hanyalah kalimah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dengan narasi tafsir sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kondisi suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Mengapa tidak ada satu ayat utuh itu kalau menafsirkan dan dikaitkan dengan tafsir yang lain? Nah, itu kan menjadi contoh bahwa bagaimana rapuhnya kita memahami Al-Qur'an. Dalam kajian kita kemarin min mazalik tafsir. Ya. Ini juga termasuk mazalik tafsir. Kita menafsirkan ayat terpisah-pisah bukan dalam satu kesatuan. Seharusnya kan ayat ini dikaitkan dengan ayat yang terdapat dalam suratul Anfal. Dan kalau kita baca dari pertama lahu muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah, kelihatan maknanya dengan jelas. Tapi sayang, kita menggiring Al-Qur'an untuk mengikuti selera kita. Ana mau tanya sekarang, seorang yang sakit parah akibat dosa dia, bisa nggak menyembuhkan penyakitnya? Tidak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau disuruh merubah, bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Paling dia hanya berubah, tapi yang menyembuhkan Allah. Dia bertobat dari dosanya, tapi yang menyembuhkan Allah. Jadi bagaimana orang yang lagi butuh pertolongan disuruh berubah nasib sendiri? Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasib mereka. Bagaimana caranya? Yang Maha Kuasa Allah. Kita lemah. Jangankan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat ini nggak berdaya. Tapi maksud dari ayat ini Allah menerangkan yang datang dari Allah segala kebaikan, tapi yang merusak kita. Negeri ini tadi semua baik. Kehadiran manusia di bumi sama ketidakhadirannya. Mana yang lebih menyehatkan bumi? Ketidakhadiran manusia di bumi ini membuat bumi dalam keadaan baik. Tapi kehadiran kita merusak. Binatang-binatang yang sering menjadi cacian kita seperti anjing dan lain sebagainya masih lebih baik dari manusia. Masih punya peran yang baik. Manusia yang lupa kepada Allah, ingkar wal iyadzubillah, melakukan kerusakan, bahkan dengan lidahnya saja bisa mengobarkan peperangan. Dengan lidahnya bisa menyebarkan kekacauan. Jadi kehadiran manusia, kebanyakan dari mereka ini menimbulkan kerusakan di muka bumi, menimbulkan juga kecongkakan yang menentang apa yang datang dari Allah, akhirnya mengundang azab. Membuat akhirnya kehidupan kita lahirnya corona karena kehendak Allah. Dari pertama, apa sebagai akibat perbuatan manusia. Akibat.
Manusia diciptakan Allah dalam keadaan sehat. Lahirnya anak-anak bayi yang sumbing, yang sakit, yang autis. Coba tanya kenapa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala apa? Melakukan kezaliman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani tapi sang ibu tidak menjaga dirinya pada saat hamil, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, mengkonsumsi obat-obatan yang mengakibatkan janin mengalami gangguan, akhirnya lahir cacat. Atau si bapak suka bermain perempuan, membawa penyakit, menggauli istrinya, terjadi kehamilan, akhirnya anaknya dalam keadaan cacat. Atau ibunya merokok, minum alkohol, bisa saja kan? Bukan dari Allah, tapi dari intervensi tangan-tangan kotor manusia. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang datang pada kamu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpa kamu dari kamu, bukan dari Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita memahami Al-Quran itu dengan melahirkan sebuah knowledge atau keilmuan atau narasi yang benar, Ustaz? Soalnya kalau seperti ayat yang baru tadi dijelaskan, kalau misalkan kita bertanya kepada para pakar, profesor, doktor, sama hasilnya seperti itu, Ustaz. Memang saat ini kalau kita lihat, umat Islam ini durhaka terhadap kitab Tuhannya. Bukan memahami Al-Quran sebagaimana yang diajarkan Rasul. Al-Quran berisikan petunjuk dan berisikan juga keterangan penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Kalau bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas kan wa bayyinatin minal huda. Dalam Al-Quran terdapat bayinat, penjelasan dari petunjuk tersebut. Maka seharusnya Quran diterangkan dengan Quran. Tapi sayangnya kita terangkan Quran dengan riwayat membawa Quran jauh dari tujuannya. Dan begitu banyak masuk riwayat Israiliyat. Dan orang kurang merenungkan Al-Quran. Seharusnya pertama-tama orang belajar Quran dibimbing. Ya. Katakan diajarkan tafsir-tafsir, tapi tafsir yang tidak menyimpangkan Al-Quran. Seperti orang pertama kali naik motor atau naik sepeda kan roda 3. Ya. Belum bisa 2 kan? Roda 3. Itu seperti orang yang belajar dari buku-buku tafsir. Tapi begitu dia telah menguasai ya bahasanya dengan baik, tafsir-tafsir para ulama, dia seharusnya bukan lagi tetap menggunakan roda 3. Menggunakan roda 2 juga cukup. Paham enggak? Jangan bergantung pada apa? Penafsiran-penafsiran klasik masa lampau yang tidak bersumber dari wahyu, tapi bersumber dari riwayat yang simpang siur. Kebanyakannya bahkan bersumber dari apa? Ka'bul Ahbar, ya. Dari mereka-mereka yang menyelusup ke dalam Islam dan ingin mengacau balaukan pemahaman kita mengenai Islam. Quran nur, oleh karena itu kita sebetulnya tidak terlalu bergantung kepada apa yang datang dari luar. Kecuali dalam memberikan contoh-contoh. Karena Quran amat jelas maknanya. Tapi yang membuat kabur karena kita menggiringnya jauh dari apa? Dari alur Al-Quran. Kita juga ini sering mendengar Kakak, masuklah Islam secara kafah, masuklah Islam secara keseluruhan, itu betul apa tidak? Tafsir juga. Itu juga itu merupakan mazariqut tafsir. Contoh jangan jauh-jauh. Setelah Allah berfirman, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Sampai kepada Allah mengatakan apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Setelah itu waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum. Di antara tafsir yang menyimpang menyeleweng, mereka terjemahkan dan perangilah semua orang kafir sebagaimana mereka semuanya memerangi kalian. Berarti dengan ayat ini umat Islam tiap ketemu orang kafir wajib memerangi mereka. Dimanapun. Bahaya enggak? Bahaya. Ini ayat justru akan menjerumuskan umat Islam ke dalam pertumpahan darah. Radikal. Padahal sebetulnya waqatilul musyrikina kafah. Kafah di sini bukan keterangan dari apa? Bukan keterangan dari kaum musyrikin. Tapi keterangan dari apa? Jadi bukan keterangan dari objek, tapi keterangan dari fa'il. Dari pelaku. Maksudnya apa? Bersatulah kalian dalam memerangi orang musyrik sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Jadi perintah di sini kepada kita untuk memerangi mereka yang memerangi kita dan bersatu. Pelarangan agar kita tidak berpecah belah. Karena umat Islam anehnya kalau menghadapi orang kafir berpecah belah. Ya. Tapi kalau menghadapi orang Islam bersatu. Bersatu kan aneh kan?
Kita lihatlah, kemarin berhadapan dengan Ahok, pecah belah umat Islam. Padahal kita melihat Ahok ini merupakan ancaman dengan perilakunya, dengan sikapnya, pelecehannya, dan dia mendapatkan dukungan dari umat Islam juga. Jadi ayat ini, waqatilul musyrikina kaffah, perangilah, bersatulah kalian dalam memerangi orang-orang musyrik sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Jadi kafah di sini keterangan bagi orang yang berjuang supaya jangan pecah belah. Karena begitu pecah belah, musuh akan bertepuk tangan tanpa mereka harus perang, cukup dengan mengadu domba mereka. Seperti dalam pemilihan, katakan wakil rakyat atau pemilihan apa? Atau pemilihan katakan pemerintah daerah. Jumlah umat di luar Islam sedikit. Umat Islam mayoritas. Bagaimana caranya supaya yang sedikit bisa menang? Kelompok di luar Islam sengaja mengeluarkan dana, menganjurkan sebagian orang Islam mendirikan partai. Lahir beberapa partai, sedangkan mereka satu partai. Akhirnya begitu jadi pemilihan, umat Islam kalah. Karena calon mereka banyak, sedangkan calon dari luar Islam apa? Satu. Ini kan cara yang amat indah untuk apa? Dan cara ini dilakukan oleh Belanda. Pecah belah ini dilakukan oleh VOC, dilakukan juga oleh orang-orang Yahudi di Israel. Tapi kenapa umat Islam masih nggak bisa belajar? Sampai Ben Gurion mengatakan apa? Kami menang menghadapi bangsa Arab bukan karena nuklir kami, bukan karena bom atom kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena keberhasilan kami memecah belah bangsa Arab. Oleh karena itu, orang Israel seringkali menggambarkan bangsa Arab bangsa yang goblok. Karena apa? Sudah tahu betul-betul mereka diadu domba, masih suka. Masih juga apa? Mau diadu domba. Jadi kalau kita lihat bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Mereka lebih suka melihat saudara mereka yang berbeda, faham, binasa. Daripada apa? Walaupun yang tampil ke depan orang di luar Islam, yang penting jangan mereka. Mereka-mereka yang mendukung Ahok mengatakan lebih baik Ahok yang naik daripada kelompok yang itu naik. Karena yang ini takut kalau naik nanti akan membantai yang ini. Akan memojokkan yang ini. Jadi kita lihat kecurigaan di antara umat Islam selalu ditiupkan. Perpecahan selalu dianjurkan. Yang bodoh adalah ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mau dipecah belah. Tapi kenapa mereka mau? Karena hubbud dunia, begitu ditawarkan sesuatu, langsung mereka sambut. Wal iyadzu billah. Nah, sekarang Ustaz Alfan, mungkin kita nggak bisa satu sesi aja berkaitan dengan kebangkitan umat. Kita melihat bagaimana Al-Quran dalam ayat-ayatnya, dalam surah-surahnya semua mengajak kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat umat ini setiap waktu, setiap harinya tidak kehilangan arah tujuan hidup mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita pada setiap rakaat salat kita untuk membaca suratul Fatihah. Jadi kalau orang bertanya mengapa suratul Fatihah, kita baca dalam setiap rakaat. Karena suratul Fatihah ini walaupun satu surah yang pendek, tapi surah ini justru apa? Menjadi induk dan pembuka Al-Quran semuanya. Menjadi induk dan inti Al-Quran. Kenapa? Karena surah ini selalu mengingatkan kita akan tujuan hidup kita. Arah perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan nama Allah sebagaimana kita berasal dari Allah. Sebagaimana semua yang kita miliki berasal dari Allah. Jadi kita di samping kita mengakui semua datang dari Allah, memohon agar Allah melimpahkan berkahnya pada apa yang Allah berikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, seluruhnya kami persembahkan hanya teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Kita bukan hanya diajak hidup dengan wawasan kelompok golongan, tapi kita diajak untuk apa? Untuk hidup lebih luas lagi. Kita sebagai hamba yang diciptakan Allah, dan Allah bukan hanya menciptakan kita, tapi menciptakan juga alam yang begitu luas. Oleh karena itu Allah mengajak kita untuk hidup dalam wawasan yang lebih luas, bukan hanya wawasan negara kita saja, bangsa kita saja, tapi kita selalu apa? Teringat kepada Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji, ya.
seluruhnya kami persembahkan teruntuk Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir Rahim, yang merawat mengasuh alam raya dengan dua namanya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu Allah ingatkan kita, sebagaimana kita berasal dari Allah, kita juga bergantung kepada asuhan rawatan Allah, kelak kita akan berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin. Ini bicara mengenai ma'ad, hari kebangkitan. Engkaulah penguasa satu-satunya di hari pembalasan. Sebagaimana kami diciptakan oleh Engkau ya Allah, menerima nikmat karunia dari sisimu, Engkau juga mengawasi kami, Engkau juga Malik Yaumiddin yang kelak akan mengadili kami di hari kemudian nanti. Jadi setiap hari kita diingatkan oleh Allah berulang kali. Pagi, siang, sore, kemudian malam sebanyak 2 kali. Belum lagi sholat-sholat sunnahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengarahkan kita selalu dan setiap saat hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Harapan kami, dambaan kami adalah Allah dan keridhaannya. Orang kalau menjadikan Allah sebagai dambaannya, kira-kira melenceng gak hidupnya? Insyaallah lurus. Dia tidak akan lemah, tidak akan mudah diperalat oleh orang lain. Karena dambaan dan harapan hidupnya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hidup kami adalah lahan pengabdian kepadamu ya Allah. Membuat dia selalu berada di jalan yang lurus dan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan ini ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang mengantarkan kami langsung kepada Allah. Yang tidak meliuk-liuk menyesatkan, tapi jalan yang mengantarkan kami menuju Allah. Dan Al-Quran adalah as-sirat al-mustaqim. Yasin wal Quranil hakim, inna kalamiyal mursalin ala siratan tanzilal azizir rahim. Allah sebutkan Nabi berada di jalan yang lurus dengan dasar kitab yang diturunkan dari sisi apa? Yang maha perkasa lagi yang maha tahu. Terjadi mazaliku tafsir lagi dalam Siratul Mustaqim. Iya. Kita kan sering digambarkan Siratul Mustaqim dengan gambaran-gambaran yang aneh luar biasa. Rambut di belah 7. Iya. Rambut di belah 7. Itu masa kanak-kanak yang kita dengar. Padahal Quran memaksudkan jalan yang lurus ini jalan yang dituntun oleh Allah melalui kitabnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang pernah dilalui oleh orang yang kau berikan kenikmatan pada mereka, itu para nabi, para siddiqin, para syuhada. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang terkena murkamu ya Allah. Siapa mereka? Yang tahu kebenaran tapi ingkar padanya. Yang sudah tahu kebenaran tidak mau melaluinya tapi lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Bisa mengenai umat Islam juga ya? Ya, ini kan tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan kelompok maupun golongan, tapi menyebutkan orang dengan ciri-ciri ya, yang terkena murka Allah itu sebagaimana yang Quran sering gambarkan orang-orang yang apa? Yang tidak sama sekali menghargai Allah. Seperti orang-orang Yahudi yang berkata kepada Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Silahkan kamu pergi bersama Tuhanmu perang, kita nunggu di sini. Terjadi mazaliku tafsir lagi dalam Ad-Dallin dan Maghdub itu. Ud'u lana rabbaka. Minta, mohon kepada Tuhanmu. Mesti mereka bilang Tuhan kami, tapi Tuhanmu. Ini menggambarkan sikap kurang ajar yang luar biasa. Baru diselamatkan oleh Musa, oleh Allah Ta'ala menyeberangi lautan, mereka bilang, qalu ja'al lana ilahan kama lahum air. Ya, wahai Musa, buatkan kami dong Tuhan-Tuhan yang kami sembah sebagaimana Tuhan yang mereka sembah. Karena menyaksikan penyembah berhala. Bayangin, mereka mau menyembah Tuhan yang dibuat, bukan Tuhan yang menciptakan mereka. Maka Musa terheran-heran menyaksikan Bani Israel karena sudah terbiasa menikmati perbudakan di bawah naungan Fir'aun. Jiwa mereka mental budak. Nah, yang saya takut bangsa kita juga kena penyakit seperti ini. Sudah terbiasa diperbudak, kalau jadikan orang merdeka bingung, nggak tahu berbuat apa. Jadi ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang terkena murkamu ya Allah, waladhdallin, dan bukan jalannya orang tersesat. Yang tersesat gimana? Dia memilih jalan, dianggap ini jalan akan mengantarkan kepada Allah, padahal
membuat mereka justru berjalan di jalan syaitan. Banyak orang menganggap dirinya paling benar. Mereka orang yang benar, yang lain sesat. Padahal subhanallah orang ini orang-orang yang tertipu. Karena apa? Karena ajarannya justru jauh dari Allah. Dari tuntunan Rasulnya mengajak orang bermusuh-musuhan, berpecah belah, menyebarkan fitnah, menyebarkan isu. Menghalalkan kehormatan dan darah manusia. Bagaimana mungkin orang seperti ini berjalan di jalan Allah? Nah, ad-dallin di sini sebagaimana yang diterangkan ya, adalah orang-orang yang mencari kebenaran tapi tersesat seperti kaum Khawarij. Ketika Imam Ali ditanya mengenai Khawarij, dia mengatakan mereka orang yang mencari kebenaran tapi tidak mendapatkannya. Beda dengan orang yang memang jelas-jelasan tahu kemungkaran dan mereka perjuangkannya. Kalau Khawarij ini yang mencari kebenaran tapi mereka apa? Menyimpang dari kebenaran. Nah, banyak di kalangan umat Islam saat ini yang mirip dengan Khawarij. Khawarij modern. Khawarij modern ini orang-orang yang betul-betul mengklaim diri mereka benar, yang lain di luar mereka sesat. Dan tidak menerima dialog sama sekali. Jadi ayat-ayat Al-Fatihah ini betul-betul begitu indah. Di samping mengajak kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Tidak bercuriga kepada Allah, berburuk sangka padanya. Bahwa Allah penuh kasih sayang dalam merawat kita. Kemudian mengingatkan kita akan hari pembalasan. Di mana Allah akan berdiri mengadili kita hingga membuat kita berhati-hati. Walaupun jauh dari mata manusia. Setelah itu kita tegas nyatakan hanya padamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oleh karena itu hati tidak berharap dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mohon petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Bukan jalan yang kita pilih dengan selera kita, hawa nafsu kita. Jauh dari hidayah dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam suratul Kahfi Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian kami tunjukkan orang yang paling merugi amal mereka, orang yang tersesat amal usaha mereka, tapi mereka beranggapan orang yang paling baik amalnya. Siapa mereka? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Itu orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah dan perjumpaan dengan Allah di hari kemudian nanti. Oleh karena itu dia melanggar norma-norma kemanusiaan. Dia tidak peduli terhadap ancaman Allah. Allah di hati mereka tidak ada sama sekali. Dan hari akhirat pun demikian. Akhirnya fahabitat a'maluhum, amal mereka semua hancur berguguran. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hingga kami tidak akan menegakkan lagi, tidak akan lagi menimbang amal mereka. Enggak ada yang keterima dari amal mereka sama sekali. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu jalan yang terbaik bukan mengikuti selera kita, mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti doktrin-doktrin yang datang dari kelompok manapun. Ikut Al-Quran. Quran sebagai kitab yang menyelamatkan umat Nabi kita terdahulu. Dan kitab ini merupakan kitab yang terang benderang, tidak terdapat keraguan, penuh dengan penjelasan-penjelasan yang amat indah, mengajak kita merenung, berfikir, dan menghindari kesalahan-kesalahan umat terdahulu. Tapi Quran sekarang hanya diletakkan di dinding, di penyimpanan, dibaca hanya untuk dibaca tanpa difahami dengan suara yang indah atau dihafal. Tapi jauh kehidupan kita dari Al-Quran. Maka tak heran ke hari kemudian nanti Rasul mengadukan. Mengadukan siapa? Mengadukan umatnya di hadapan Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, ternyata kaumku telah menjadikan Quran terasing. Kalau dibaca, dihafal, tapi tidak diamalkan, sama saja mengasingkan Al-Quran. Nah, kita berharap melalui media dakwah kita ini, kita bukan mengajak pada kebencian, kefanatikan pada kelompok, atau fanatik pada rasil, tidak. Kita ingin mengajak umat bersama-sama menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Menanggalkan kefanatikannya, menanggalkan kesombongannya, bukan untuk ikut Ustadz Hussein, tapi mengajak Anda bersama-sama menuju Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad SAW. Kita ingin mencerdaskan umat. Jadi jangan yang belajar pada kita, saya ikut Ustadz Hussein, jangan. Tapi saya mengikuti apa yang diterangkan Allah dalam kitabnya, yang dicontohkan oleh nabinya. Kalau seandainya dia berbeda pendapat dengan orang, coba tolong dong, tunjukkan dalam kitab Allah maupun sunnah Rasul yang benar, saya akan siap menerima pendapat kamu. Jadi terbuka untuk menerima kebenaran,
tidak dikuasai oleh kefanatikan, tapi kecintaan pada kebenaran dengan mata terbuka sebagaimana yang Allah serukan pada Rasulnya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakan wahai Rasulullah, ini jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan membuka mata, akal, pikiran dan hatinya. Jangan menerima sesuatu dengan ikut-ikutan. Jadi jangan mengatakan bahwa saya pengikut Ustadz Hussein, saya pengikut katakan umpamanya Syekh Abdul Aziz bin Bas, jangan. Tapi katakan bahwa saya menerima agama saya dari petunjuk Allah dalam kitabnya. Ustadz Hussein atau Ustadz yang lain hanya menerangkan. Nah kalau keterangan Ustadz Hussein ternyata salah, maka dengan sendirinya dia perlu ingatkan saya, dan dia tidak terikat harus mengikutinya sama sekali. Jadi kita menginginkan umat yang cerdas. Maka orang-orang yang mendengarkan radio, TV, Rasil, kita menginginkan menjadi orang yang cerdas, yang bijak, yang tidak menyombongkan diri, yang tidak mengikuti agama hanya dengan selera dan hawa nafsu, tapi mengikuti kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Dan orang bisa merujuk apa-apa yang saya sampaikan, apakah dari saya, apakah dari Allah. Dan saya berusaha menafsirkan ayat-ayat Quran kembali kepada Al-Quran. Di saat di sini keterangannya tidak katakan sempurna, maka pada ayat yang lain akan menerangkan dalam keadaan yang lebih sempurna. Tadi seperti innallaha la yughayyiru ma biqaumin, enggak dijelaskan objeknya, tapi dalam suratul Al-Fat dijelaskan objeknya. Walam dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seperti pakaian dari toko bersih, kotornya kapan? Begitu dipakai, bertemu dengan kotoran baru kok. Jangan kita datang ke toko bilang, pakaian saya kamu kotori. Gak bisa dong. Ini kan aneh luar biasa. Kalau kita datang ke toko mengeluhkan pakaian kita yang kotor, so dianggap gak waras kita. Masa kita mengeluhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerusakan yang terjadi pada kita, padahal kita yang menjadi pelaku. Bukan Allah yang merusak nikmat yang ada pada mereka, tapi sampeyan yang merusak nikmat Allah. Akhirnya rumah kalian berantakan, kehidupan kalian kotor karena kalian nggak bersih-bersih dan rapi-rapi. Jangan maki-maki takdir Allah. Kenapa rumah berantakan? Takdir Allah. Takdir Allah. Kemudian menyalahkan Allah dalam corona. Kenapa Allah begitu kejam terhadap hamba-hamba? Kalian nggak lupa. Selama ini kalian lupa pada Allah. Begitu mengalami musibah baru Allah kalian sebut. Seharusnya kalian bertaubat mohon ampun. Nah mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita dari wabah ini, tidak menjadikan corona sebagai musuh kita, tapi menjadikan corona sebagai sahabat yang mengingatkan kita bahwa kita ini makhluk yang lemah, tak berdaya, yang penuh dengan kesalahan. Mudah-mudahan penjagaan yang menjaga kita, yang Allah kirimkan tidak rusak. Dan Allah jauhkan kita dari kemaksiatan, kezaliman yang merusak penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Ustaz Hussein, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat terserap oleh kita semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita akan jumpa lagi dalam waktu. Saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra, Anis, Fahri, dan juga Ustadz Junaidi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.